Di sudut ruang ini luka tidak dihakimi katanya. Jadi kadang-kadang manusia itu terluka dengan persepsinya sendiri. Kadang sakit hati juga dibuat sendiri. Tapi dia lupa bahwa kebahagiaan itu harus diciptakan. Itu yang menurut saya, perspektif saya, pandang sudut saya mengatakan bahwa semua itu berasal dari visualisasi mata dan pencernaan otak kita, sehingga itu turunan menjadi ke batin, ke perasaan, ke feeling, ke semuanya. Tapi itu tidak serta merta benar ya, bisa terbantahkan. Terbantahkan kan? Bisa dibantah, bisa juga tidak. Oke. Ini menarik nih. Kalau udah bisa begini bisa jadi perdebatan. Bisanya? Bisa dibantah, tidak semua orang bisa seperti itu. Oke. Ya, tetapi bisa tidak dibantah. Katanya dibantah, sekarang tidak dibantah. Bagi orang yang mau belajar dari apapun yang dia lihat. Kan tadi persoalannya melihat awalnya. Betul, visualisasi. Visualisasi. Jadi kalau orang yang mau belajar dari visualisasi ya tidak dibantah itu. Jadi maksud saya dengan visualisasi adalah ketika seseorang menyukai apapun itu, menyukai orang, menyukai barang, menyukai apapun, biasanya dari pandangan dulu. Ketika dia melihat, dicerna oleh otak, bahwa saya suka, tertarik. Yang kemudian dia meresapi semua, membenarkan semua, oh ini benar, oh ini benar, oh ya ini, iya. Menjadi validasi lah ya, validasi bahwa apa yang dia lihat, yang dia rasakan, dia yakini akhirnya bahwa itu benar. Itu yang maksud saya. Ya, benar dan tidak benar itu kan relatif sebetulnya. Di dunia ini malah sih yang tidak ada relatif, semuanya relatif, tentatif, ya. Jadi nisbi istilah kerennya. Jadi ya apa yang dilihat kemudian berpengaruh kepada apa yang dia pikirkan. Ada orang yang seperti itu ada, tapi ada orang juga yang bisa menangkal itu karena apa yang saya lihat saya reject karena itu tidak penting bagi saya. Ada yang begitu, ada. Nah, kalau orang hanya melihat terus kemudian terpengaruh dengan apa yang dia lihat, wah ya itu mah kasihan ke punya rem. Apa yang bisa membuat seseorang nge-reject sesuatu? Butuh, tidak butuh. Hanya kebutuhan? Iya, kalau tidak butuh ngapain juga? Ngapain juga? Mau sekedar jelalatan mata melihat sana sini kemudian oh ini tertarik, ini bagus, ini saya minat. Tapi duitnya nggak ada, mau ngapain juga? Tapi kan manusia ditanamkan feeling, perasaan. Feeling itu bukan dari apa namanya? Bukan dari visualisasi, feeling itu. Dari? Orang kalau tapi kan ngelihat itu ganteng, ngelihat ini bagus kan dari visualisasi kan? Iya, tapi kan beda aja, beda dengan feeling. Itu kan kalau visualisasi itu perkara-perkara lahiriah. Kalau feeling itu bukan perkara lahiriah. Terus pembentukan feeling dari mana? Ya karena dia diasah aja. Feeling itu kan ya diasahnya kan dengan visual berarti. Oh, tidak hanya visual. Kalau visual hanya sebagian saja. Iya ada kan? Ada, ya. Tapi tidak selalu harus visual gitu. Oleh pendengaran. Oh ya. Oleh suaranya enak. Terus oleh apa namanya? Penciuman. Penglihatan. Oh, penglihatan visual. Oke. Ya itu. Jadi seseorang suka itu berarti dengan panca indera ya? Iya, panca indera. Suka lahir, tapi kalau suka batin nggak bisa. Kalau suka batin itu tiba-tiba aja seneng gitu, tanpa alasan apapun gitu. Kalau orang mencintai emang Akang percaya bahwa ada yang tiba-tiba langsung suka? Ada. Lah kan tapi dilihat dulu. Ada. Ya kalau lihat dulu, maka itu proses lahiriah. Iya, tapi kan maksud begitu. Sekarang beginilah, ada perempuan, maaf ya, ini bukan gender. Ada 7 perempuan, tiba-tiba dari 7 itu ada yang satu yang klik menurut Anda. Nah iya itu kan tanpa alasan. Bahkan kalau cinta dengan alasan itu, kalau cinta dengan alasan ya, itu cintanya cinta kamuflase. Iya, tapi kan karena begitu bisa dibuat-buat, Bos. Begitu ngeliat tuh suaranya bagus. Atau kemudian bajunya bagus. Terus mau terhipnotis oleh itu. Ya kan itu menjadi sebuah perasaan yang muncul. Oh, bukan perasaan itu mah. Terus cara ngeliatnya gimana?
Jadi gini. Cara menentukan perasaannya gimana? Gini, rasa itu ada dua layernya. Ini ada dua lagi nih. Ada dua layernya. Ya, rasa lahir, manis, pahit, ya, asam. Oke. Itu lahir. Tapi kalau rasa batin itu rasa suka, itu tidak bisa didefinisikan. Rasa cinta itu sulit didefinisikan. Rasa luka itu tidak bisa didefinisikan. Gimana sih, abstrak. Kita hanya kebanyakan ngomongnya suka, karena luka. Dia cantik, karena dia ganteng. Ada orang yang tertarik gara-gara cantik. Kan ada begitu. Senang aja kalau matanya senang gitu. Belum tentu hatinya membuka diri untuk kemudian mengejarnya. Cara membedakannya. Kalau feeling itu, hati itu adalah personal sifatnya. Betul, ya jadi semua personal juga. Iya, tapi kalau penglihatan enggak kan, semua orang bisa melihat ini cantik. Tapi tidak semua orang hatinya tertarik untuk memiliki dia. Misalkan, itu soal privilege, privasi orang per orang itu. Benar nggak? Jadi ketika tertarik pada siapa ya, artis tertentu si A si B gitu, mata semua mengatakan ini cantik, pasti cantik lahiriah. Oke. Tapi ada momen yang dicerna oleh akal. Iya, dicerna oleh akal. Ini nggak mungkin nih ini bisa pacaran, nggak mungkin nih memiliki. Jangan bilang tidak mungkin, kemungkinan yang tidak mungkin bisa aja terjadi. Tapi kan artis jauh. Artis jauh. Ya yang membayangkannya yang salah. Kan udah tahu tidak mungkin. Ketika suka, wah ini mah cuma di TV bajunya suka, nggak mungkin saya miliki, begitu maksudnya. Oh iya, makanya karena terlalu jauh ya sadar diri aja. Oh ini nggak mungkin ya. Nah itu kuncinya, sadar diri. Iya, sadar diri. Artinya semua hal apapun itu, semua hal yang begitu menarik dan feelingnya tertarik, belum tentu dimiliki. Iya, bukannya belum tentu, ada yang harus dimiliki, ada yang jangan. Kenapa jangan? Ya jangan, karena itu milik orang lain, ngapain juga? Milik orang lain. Berarti ada yang salah dong dengan feeling itu. Ketika memang rasanya muncul tiba-tiba, kata Kang Wagun kan jangan. Iya, feeling itu harus dikontrol, Gimana ngontrolnya? Orang tiba-tiba datang, kata Kang Wagun sendiri tadi. Iya, datang nih, aduh saya suka nih. Dikontrol sama logika, nggak mungkin nih. Tapi begitu derasnya dan terus datang, ya salah sendiri, mengapa membuka keran agar dia deras. Hei. Apa jadinya ketika alam semesta mendukung? Dia sudah mengerem tapi tiba-tiba datang lagi. Alam semesta mendukung. Tiba-tiba ketemu di tempat ngopi. Tanpa disengaja. Tiba-tiba di kampus ketemu lagi. Tiba-tiba di sekolah ketemu lagi. Ketika tiba-tiba mau baju itu ada di mana-mana iklannya. Alam semesta mendukung, dia ketemu lagi. Gimana dong? Apa parameternya bahwa alam semesta mendukung? Ya itu. Tiba-tiba ketemu lagi, tiba-tiba dilihat lagi. Apa semua yang tiba-tiba itu indikasi bahwa alam mendukung? Kalau terus-menerus? Belum tentu. Tanya alamnya, alam mendukung nggak? Ya enggak bisa dijawab itu mah. Ya iyalah. Jadi jangan selalu berlindung di balik ini takdir, ini nasib, ini alam tidak mendukung, ini alam mendukung. Jangan selalu begitu. Terus? Ya gunakan aja logika sama hati nih. Diskusikan nih logika dengan hati. Itu yang kadang-kadang susah orang tuh antara logika dan hatinya begitu sulit banget membedakan. Ini nggak mungkin tapi tetap pengen, kan gitu kan? Nih, keraguan adalah cara Tuhan mengajarkan manusia untuk terus berpikir. Tapi ketika ragu tiba-tiba jadi? Ya berarti nggak ragu. Kan ragu tadi judulnya. Iya, ragu. Terus tiba-tiba jadi. Ya berarti itu milik kita gitu. Ya kata Akang kalau ragu tuh jangan, karena itu tandanya. Iya, jadi gini, ragu itu adalah cara Tuhan mengajarkan manusia untuk tetap berpikir. Betul. Iya, saya ragu nih, beli nggak nih sepatu? Betul. Kan? Ragu nih,
saya beli nggak nih baju? Betul. Oke. Gara-gara ragu, kita jadi berpikir. Berpikirnya gimana? Bentar-bentar, duitnya cukup nggak? Bentar-bentar, penting nggak? Bentar-bentar, kalau apa sih benefitnya kalau saya beli atau tidak beli? Gitu loh. Nah, itulah fungsinya akal. Gara-gara ragu lah, kita jadi terus berpikir. Kalau nggak ragu, yakin terus, yakin terus, yakin terus, yakin terus. Ya, Plan dong ya kalau begitu. Ngapain berpikir?